Cara membuat tabel kebenaran. Jika terdapat n bit, artinya terdapat 2 pangkat n macam kombinasi bit. Misal, jika suatu sistem mempunyai 2 input, yaitu input A dan input B. Artinya, sistem tersebut memiliki n sama dengan 2 bit, artinya terdapat 2 pangkat 2 sama dengan 4 macam kombinasi bit dengan range nilai dari 0 sampai dengan 3. Jadi, kombinasi bitnya adalah 00, 01, 10, dan 11. Sehingga tabel kebenarannya seperti ini, di mana huruf A atau huruf yang kecil itu letaknya di sebelah kanan atau letaknya di LSB. Sedangkan huruf yang besar letaknya di sebelah kiri atau disebut juga dengan MSB. Kemudian kita masukkan kombinasi bitnya dari 0 sampai dengan 3. 00, 10, 01, 11. Ini adalah tabel kebenaran dengan input 2 bit. Contoh yang lain, misalkan suatu sistem mempunyai sistem 3 input, yaitu input A, input B, dan input C. Maka sistem tersebut memiliki n sama dengan 3 bit. Artinya, terdapat 2 pangkat 3 sama dengan 8 macam kombinasi bit dengan range nilai dari 0 sampai dengan 7, yaitu 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Sehingga tabel kebenarannya seperti ini, di mana A di sebelah kanan, kemudian diikuti B, kemudian diikuti dengan C. Kemudian kombinasi bitnya kita masukkan ke dalam tabel ini dari 00, 100 sampai dengan 111. Ini adalah tabel kebenaran di mana inputnya ada 3 bit. Contoh membuat tabel kebenaran. Jika diketahui sistem penerangan suatu ruangan tergantung terhadap 2 kondisi, yaitu kondisi saklar dan kondisi ruangan. Lampu akan nyala jika saklarnya on atau kondisi ruangan gelap. Buatlah tabel kebenarannya. Berapa input dari kasus tersebut? Dalam kasus tersebut ada disebutkan kondisi. Nah, kondisi itu adalah input. Dari kasus tersebut terdapat 2 kondisi, artinya sistem tersebut mempunyai 2 input. Kita simbolkan dengan X dan Y. Karena sistem tersebut 2 input, artinya sistem tersebut mempunyai 2 bit input. Karena dia mempunyai 2 bit, berarti sistem tersebut mempunyai 4 macam kondisi input. Nah, untuk X kita simbolkan untuk saklar, sedangkan Y kita simbolkan untuk kondisi ruangan gelap. Bagaimana outputnya? Output dari kasus ini adalah lampu. Kita simbolkan dengan Z. Lampu itu akan on jika saklarnya on atau kondisi ruangannya gelap, atau kita kasih logik bernilai 1. Untuk on, kita kasih logik 1.
untuk off kita kasih logic 0. Nah, kita bikin tabel kebenarannya. Yang pertama kita lihat kondisi input. Karena inputnya ada 2 bit, berarti ada 4 macam kondisi input dengan range 0 sampai dengan 3. Binernya 00, 10, 01, dan 11. Nah, kita mau menentukan kondisi dari outputnya. Kita lihat kondisi dari input. Yang pertama, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. X sama dengan 0 artinya saklar off. Y sama dengan 0 artinya kondisi ruangan tidak gelap atau kondisi masih terang. Maka lampu akan masih mati. Makanya kita kasih logic 0. Yang kedua, X sama dengan 1, Y sama dengan 0. X sama dengan 1 artinya sakarnya on. Sedangkan Y sama dengan 0 artinya kondisi ruangan tidak gelap. Tetapi di sini ada kata atau. Artinya jika salah satu kondisi terpenuhi, maka lampu akan nyala. Nah, di sini X sama dengan 1 artinya saklarnya on, maka lampunya nyala, kita kasih logic 1. Yang ketiga, X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Di sini X sama dengan 0 artinya saklarnya off, Y-nya sama dengan 1 artinya kondisi ruangan gelap, maka lampu akan nyala atau on, makanya dikasih logic bernilai 1. Yang ketiga, X sama dengan 1, saklarnya on, Y sama dengan 1, kondisi ruangannya gelap, maka lampu juga akan nyala. Makanya kondisi output kita kasih logic 1. Rangkaian digital ada 2, rangkaian logika kombinasi dan rangkaian sekuensial. Yang mau dibahas sekarang adalah rangkaian logika kombinasi. Rangkaian logika kombinasi adalah rangkaian logika yang outputnya hanya tergantung dari input-inputnya saja dan tidak tergantung pada keadaan sebelumnya. Ini adalah diagram blok rangkaian logika kombinasi, di mana yang di sebelah kiri ini yang disimbolkan dari I0 sampai IN adalah input dari rangkaian logika kombinasi. Sedangkan yang di sebelah kanan yang disimbolkan dengan F0 sampai dengan Fn adalah output dari rangkaian logika kombinasi. Persamaan logika ada 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah sum of product atau disingkat dengan SOP. Yang kedua adalah product of sum atau disingkat dengan POS. Cara merepresentasikannya, yang pertama dengan aljabar, yang kedua dengan menggunakan tabel kebenaran. Sebelum membahas SOP dan POS, saya mau menjelaskan tentang penamaan untuk SOP dan POS. Misalkan ada kondisi tabel kebenaran seperti ini. Kalau misalkan A-nya itu sama dengan 1, berarti A aksen itu sama dengan 0. Juga kalau misalkan B-nya itu sama dengan 1, maka B aksennya sama dengan 0. Nah,
Untuk penamaan dalam bentuk SOP sama POS. Kalau SOP disimbolkan dengan M kecil, sedangkan POS disimbolkan dengan M besar. Nah, kita lihat untuk penomorannya 0, 1, 2, dan 3. Kita lihat kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama itu B-nya 0, A-nya juga 0. Kalau kita kedesimalkan, ini sama saja dengan 0. Nah, karena C-nya itu sama dengan 0, maka dia dalam bentuk POS, sehingga kita namakan M besar 0. 0 ini didapat dari nilai desimal dari biner B0, A-nya 0. Kemudian untuk yang kedua ini, B-nya 1, A-nya 0, ini sama saja dengan desimal 1. Yang berikutnya juga ini sama dengan 2. Kemudian ini sama dengan 3. Nah, sekarang karena Y-nya ini sama dengan 1, maka dia adalah SOP. Maka disimbolkan dengan M1. Yang ini pun sama, karena dia SOP, maka kita simbolkan dengan M kecil. Kemudian 2 ini dari desimalnya. Desimal dari B-nya 0, A-nya 1. Maka dituliskanlah M2, M-nya kecil. Yang berikutnya, karena Y-nya itu sama dengan 0, dia POS, sedangkan nilai desimalnya adalah 3, maka disimbolkan atau dituliskan dengan M besar 3. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai SOP dan POS. Bentuk yang pertama adalah sum of product atau disingkat SOP. SOP merupakan persamaan logika yang mengekspresikan operasi OR dari suku-suku berbentuk N. SOP mempunyai bentuk standar dengan syarat setiap sukunya mengandung semua variabel input yang ada. Contohnya di sini fungsi X, di mana fungsi X output ini mempunyai input 3, A, B, dan C. Kita lihat setiap sukunya. Suku yang pertama dia lengkap, ada ABC. Yang kedua juga lengkap, yang ketiga juga lengkap, yang keempat juga lengkap. Maka fungsi output X ini adalah SOP standar. Contoh yang berikutnya yang Y, fungsi output Y, di mana fungsi output Y ini mempunyai input 2, A dan B. Kita lihat sukunya, suku yang pertama lengkap A dan B, suku kedua pun lengkap A dan B. Maka fungsi Y ini adalah SOP standar. SOP yang tak standar adalah persamaan SOP atau persamaan logika yang tidak setiap sukunya mengandung semua variabel input. Contohnya persamaan output P, di mana persamaan output P ini mempunyai input A, B, dan C. Nah, kita cek setiap sukunya. Yang pertama dia lengkap ABC, yang kedua dia tidak lengkap, tidak ada C, yang ketiga pun tidak lengkap, tidak ada A, yang keempat pun tidak lengkap, tidak ada nilai B dan C, sehingga persamaan P ini adalah SOP yang tak standar. Yang Q, kita lihat inputnya ada 3, A, B, C. Yang pertama tidak lengkap, tidak ada C. Yang kedua tidak ada A. Yang ketiga tidak ada B, sehingga bentuk Q ini adalah SOP yang tak standar. Cara penulisannya, cara penulisan SOP yang standar. Kita X tulis di sini untuk output, kemudian kita tuliskan sukunya, di mana sukunya itu harus mengandung semua inputnya. Inputnya seperti ini.
Kemudian kita tuliskan simbolnya masing-masing suku. Yang pertama ini, yang C ini adalah 1, B ini ada 0, B aksen, A aksen ini 0, 001, desimalnya itu sama dengan 1, maka kita simbolkan dengan M1. Suku yang kedua, C ini adalah sama dengan 0 karena dia C aksen, B aksen juga sama dengan 0, A-nya ini sama dengan 1. Kalau didesimalkan ini sama dengan 4, maka kita tuliskan M4. Hal itu juga untuk suku yang ketiga dengan prosedur yang sama sehingga menghasilkan M6 kemudian M7. Sehingga kita tuliskan bentuk standar kanonik atau bentuk standar kanonik dari SOP adalah X, kita tulis outputnya, kemudian inputnya ada 3, A, B, dan C, sama dengan kita tuliskan sigma, kemudian M kecil, kemudian kita tuliskan penomoran desimalnya 1, 4, 6, dan 7. Ini adalah bentuk kanonik standar dari SOP. Bentuk yang kedua adalah product of sum atau disingkat POS. POS adalah persamaan logika yang mengekspresikan operasi AND dari suku-suku berbentuk OR. Bentuk POS juga mempunyai POS yang standar. POS standar yaitu setiap sukunya harus mengandung semua variabel input yang ada. Contohnya di sini fungsi output R, di mana dia mempunyai input 3, A, B, dan C. Kita cek setiap sukunya. Suku yang pertama lengkap, ada A-nya ada, B-nya ada, C-nya juga ada. Yang kedua juga lengkap, yang ketiga juga lengkap, yang keempat juga lengkap. Berarti fungsi R ini adalah bentuk persamaan POS standar. Contoh yang kedua, fungsi output S. Di sini inputnya ada 2, A dan B. Kita lihat setiap sukunya. Yang pertama lengkap, ada A dan B. Yang kedua juga lengkap. Berarti fungsi S ini adalah bentuk POS yang standar. POS yang tak standar adalah di mana setiap sukunya tidak mengandung variabel input. Contohnya fungsi output T. Kita lihat dari sini bahwa fungsi output T ini mempunyai 3 input A, B, dan C. Kita cek setiap sukunya. Suku yang pertama dia lengkap. Suku kedua dia lengkap juga. Nah, kita lihat ya suku yang ketiga. Suku ketiga kan tidak ada B. Berarti tidak lengkap suku yang ketiga. Berarti persamaan T ini adalah bentuk POS yang tak standar. Contoh berikutnya, misalkan yang U, output U. Dia mempunyai 3 input A, B, dan C. Kita cek setiap sukunya. Suku yang pertama tidak ada C. Suku yang kedua tidak ada A. Suku yang ketiga tidak ada B. Berarti U ini adalah bentuk POS yang tak standar. Cara penulisannya, cara penulisan bentuk POS standar. Kita menuliskannya R ini sebagai simbol output, kemudian kita tuliskan suku di mana setiap suku itu mengandung lengkap inputnya. Nah, contoh seperti ini. Sekarang kita bahas yang POS. Tadi saya bahas kalau A itu sama dengan 1, A aksen itu sama dengan 0 kalau dia bentuknya adalah SOP. Kalau dia bentuknya POS, seperti yang katakan sebelumnya,
bahwa bentuk POS itu adalah kebalikan dari bentuk SOP. Sehingga kalau A-nya itu sama dengan 0, sedangkan A aksen itu sama dengan 1. Nah, makanya di sini kalau C ini sama dengan 0, B aksen itu sama dengan 1, A aksen ini sama dengan 1. Kalau kita desimalkan, didesimalkan ini sama saja dengan 6. Sehingga dituliskan menjadi M besar 6. Ingat, SOP disimbolkan dengan M kecil, yang POS disimbolkan dengan M besar. Sehingga kita tuliskan dengan M6. Suku yang kedua, C aksen ini sama dengan 1. Yang B sama dengan 0. Yang A ini sama dengan 0. Kalau didesimalkan ini sama dengan 1. Sehingga kita tuliskan dengan M1. Suku ketiga dengan cara kerja yang sama, dapatlah M2. Suku yang keempat dapatlah M4. Kemudian kita tuliskan bentuk kanoniknya. R ini adalah outputnya, inputnya kita tuliskan ABC sama dengan pakai pi M besar, kemudian kita tuliskan penomoran desimalnya 1, 2, 4, dan 6. Sekarang kita mau mencari persamaan SOP dan POS dari tabel kebenaran. Untuk mencari SOP, kita mencari output yang bernilai 1. Kemudian kita tuliskan persamaannya. Nah, contohnya misalkan 1 yang pertama ini. Z-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Maka kita tuliskan menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen. Terus satu berikutnya kita tuliskan X aksen, Y aksen, Z. Satu berikutnya X aksen, Y, Z aksen. Kita tuliskan bersama sampai satu yang terakhir. Sehingga didapatlah M0, M1, M2, M3, M4, dan M6. Ini adalah persamaan SOP. Kita lihat sukunya standar apa tidak. Kalau kita lihat sukunya, setiap sukunya dia mempunyai semua input, maka ini adalah bentuk yang SOP standar. Nah, kita mencari POS-nya. Mencari POS-nya bisa saja kita dari SOP, tapi kita melihat output yang nilainya adalah 0. Kita tuliskan F1 aksen. Kenapa dikasih aksen? Karena POS berlawanan dengan SOP, sehingga kita tuliskan F1 aksen. Ditulis inputnya X, Y, Z. Nah, kita mencari persamaannya. Kita mencari output bernilai 0. 0 yang pertama, Z-nya itu sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 1. Kita tuliskan menjadi X, Y aksen, Z. Terus untuk 0 yang kedua, Z sama dengan 1, Y sama dengan 1, X sama dengan 1, sehingga dituliskan X, Y, Z. Karena dia POS itu lawan dari SOP, di sini juga dikasih aksen, maka kita kasih aksen juga keseluruhan. Nah, setelah itu kita jabarkan X ketemu aksen di sini menjadi X aksen. Di sini kan ada titik. Titik di sini adalah N. Kalau N ketemu aksen menjadi OR. Y di sini ada aksennya, ketemu aksen lagi sehingga hilang aksennya menjadi Y. Z ketemu aksen menjadi tambah
Z-aksen, sehingga persamaan yang di atas ini dituliskan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk POS. Standar apa tidak? Kalau kita lihat sukunya, dia lengkap inputnya. Setiap suku dia mempunyai inputnya X, Y, Z, sehingga disebut juga dengan POS yang standar. Kita kemudian tuliskan simbolnya M5 dan M7, sehingga dituliskan persamaan kanoniknya F sama dengan untuk SOP M kecil M0 sampai dengan M6, sedangkan yang POS M5 dan M7. Sekarang kita bahas bagaimana mengubah bentuk yang tak standar menjadi standar. Contoh yang pertama, kita cek Y sama dengan A, B aksen, C aksen ditambah B aksen, C. Kita lihat suku yang kedua. Suku yang kedua ini tidak lengkap, tidak ada input A. Maka kita tambahkan input A-nya dengan cara A ditambah dengan A aksen. Kita jabarkan, kita kali-kalikan sehingga menjadi seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita cari bentuk kanonik standar dari SOP-nya. Y, A, B, C untuk inputnya, Y itu adalah untuk output, sama dengan sigma, M. Nah, kita cari penomorannya. Yang C ini adalah 0, kemudian B ini juga 0, A ini sama dengan 1. Kalau kita desimalkan, ini sama saja dengan 4. Maka ini dituliskan M4. Yang kedua, A ini sama dengan 1, B itu sama dengan 0, C ini sama dengan 1. Kalau kita desimalkan sama dengan 5, maka dituliskan dengan M5. Suku yang ketiga, C itu 1, B-nya 0, A-nya 0. Kalau kita desimalkan menjadi 1, sehingga ditulislah 1, sehingga bentuk kanonik standar dari SOP Y dalam kurung inputnya ABC sama dengan sigma M145. Contoh yang kedua, Y sama dengan AB tambah C aksen. Y ini dia mempunyai input 3 ABC. Kita cek suku yang pertama. Yang pertama ini kan tidak lengkap, tidak ada C. Yang kedua juga tidak A dan B, berarti dia tak standar. Nah, kita mau mengubah menjadi standar. Yang suku yang pertama tidak ada C, maka kita tambahkan C ditambah C aksen. Yang berikut, yang suku yang kedua tidak ada A dan B, maka kita tambahkan B tambah B aksen dan B tambah A ditambah dengan A aksen. Kita jabarkan sehingga dapatlah persamaan seperti ini. Setelah dapat persamaan seperti ini, kita cari bentuk kanonik standar dari SOP. Y outputnya input ABC, kemudian sigma M, kemudian kita tuliskan nomor desimalnya 0, 2, 4, 6, dan 7. Untuk mencari bentuk standar bisa juga dari tabel, langsung dari tabel kebenarannya. Nah, misalkan ada kondisi tabel kebenaran seperti ini, di mana Y ini output, A dan B ini adalah inputnya. Untuk POS kita lihat yang 0, kita simbolkan dengan M besar, sedangkan SOP kita lihat yang 1 dengan disimbolkan dengan M kecil. Nah, kita melihat yang SOP dulu. Kalau SOP kita lihat yang 1, yaitu M1 dan M2, di mana M1 ini B-nya 1, A-nya 0. M2 B-nya 0, A-nya sama dengan 1, sehingga dituliskan menjadi Y sama dengan M1 ditambah M2. Kita
tuliskan dalam bentuk aljabar booleannya. M1 ini adalah A aksen B, sedangkan M2 ini adalah A B aksen. Kita tulis standar kanoniknya. Y output inputnya AB sama dengan sigma M kecil, kita tuliskan nomor desimalnya 1 dan 2. Hal yang sama juga untuk yang POS. Yang POS bisa lihat dari tabel kebenaran, kita melihat nilai output yang nilainya 0 disimbolkan dengan M besar. Untuk yang 0 ini kita lihat B nya 0, A nya 0, dituliskan menjadi M0. Terus yang Y yang 0 berikutnya B1 A sama dengan 1 dituliskan dengan M3. Ya, kita tuliskan menjadi Y sama dengan M0 titik M3. Kita tuliskan dalam bentuk aljabar booleannya. Y sama dengan A ditambah B titik A aksen ditambah B aksen. Kita tuliskan bentuk kanonik standar dari POS-nya. Y dalam kurung inputnya A dan B sama dengan Pi M besar, kemudian kita tuliskan nomor desimalnya 0 dan 3. Sekarang kita bahas yang bentuk POS-nya. POS yang tak standar menjadi standar. Nah, contohnya misalkan ada persamaan seperti ini. F X Y Z X ditambah Z titik Y aksen tambah Z aksen. Kita lihat setiap sukunya. Yang suku pertama ini kan tidak ada Y, suku kedua tidak ada X, maka si fungsi F ini ada bentuk POS yang tak standar. Kita mau merubah menjadi standar. Caranya kita menambahkan input yang kurang. Kalau suku yang pertama ini kan tidak ada Y, maka kita tambahkan dengan YY aksen. Sedangkan suku yang kedua tidak ada X, maka kita tambahkan dengan XX aksen. Nah, dari sini kita jabarkan dengan distributif, kita kalikan sehingga menjadi persamaannya seperti ini. Kita lihat di sukunya, kita cek suku pertama lengkap, suku kedua lengkap, suku ketiga juga lengkap, suku keempat juga lengkap, sehingga bentuk F ini telah menjadi bentuk POS yang standar. Kita tuliskan, disimbolkan dalam bentuk simbolnya atau bentuk kanoniknya M0, M2, M3, dan M7.